Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, masih mengenai tentang biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berikutnya pembahasannya adalah tentang riwayat pendidikan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendidikan pertama Syekh Kuala didapat dari ayahnya yang juga mempunyai dayah. Ketika itu, wilayah Fansur menjadi salah satu pusat Islam penting di Nusantara, serta titik hubung antara orang Melayu dan kaum Muslim dari Asia Barat serta Selatan. Beberapa tahun kemudian, Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili berangkat ke Banda Aceh dan belajar pada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, seorang ulama pengusung Wujudiyah. Beliau bercorak tasawuf seperti Hamzah Fansuri. Syekh Kuala melanjutkan pendidikan ke Jazirah Arab pada tahun 1642 Masehi. Tercatat, sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam. Tempat belajar Syekh Abdul Rauf tercatat dalam sejarah ada beberapa kota yang menjadi perjalanan dari studi keislamannya Syekh Abdul Rauf. Di antaranya ada Doha atau kota Doha, letaknya di wilayah Teluk Persia. Kemudian ada di Yaman, di Jeddah, Mekah, dan Madinah. Setelah Syekh Syamsuddin As-Sumatrani diangkat menjadi Qadli Malikul Adil, maka Syekh Abdul Rauf pun bertolak ke luar negeri, yaitu ke Mekah dan negara-negara Arab lainnya seperti kita bahas sebelumnya. Syekh Abdul Rauf menetap di Mekah dan negeri Jazirah Arab lainnya itu selama 19 tahun lamanya. Sebagai seorang ahli hukum di bidang keamanan, Syekh Abdul Rauf juga tidak luput belajar dengan ilmu lainnya, seperti ilmu hukum, ilmu politik, filsafat, sejarah, dan juga tasawuf. Selama di Jazirah Arab, di Yaman, di Mekah, di Madinah, dan lainnya, Syekh Abdul Rauf membekali dirinya dengan dua macam model ilmu. Yang pertama dengan ilmu zahir, yang kedua ada ilmu batin. Syekh Abdul Rauf belajar ilmu batin ini tidak sendirian, tetapi dengan seorang temannya atau rekannya bernama Syekh Abdullah Arif, yang lebih dikenal dengan Syekh Madinah atau disebut juga dengan Tuanku Madinah. Di Tapakis Pariaman, Syekh Abdul Rauf As-Singkili belajar tarikat pada Syekh Ahmad Kusasi dan pada Syekh Ibrahim Qur'ani. Syekh Ahmad Kusasi merupakan guru utamanya ketika belajar tarikat Syattariyah. Syekh Ibrahim Al-Qur'ani merupakan guru pengganti dari Syekh Ahmad Kusasi. Dalam perjalanan rohaninya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili selalu memakai khirqah. Apa itu khirqah? Khirqah adalah pertanda bahwa seseorang sufi telah lulus dengan perbaiatan, atau istilahnya beliau sudah dibaiat oleh guru mursyidnya. Dan syarat untuk mendapat khirqah adalah dengan cara sulu dan dibaiat oleh syekh atau guru mursyid yang telah mengajarkan beberapa pendekatan-pendekatan tarikat di dalamnya. Khirqah yang dipakai oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili yaitu selendang berwarna putih yang selalu dililitkan di leher beliau. Ini merupakan sebuah tanda bahwa beliau sudah dibaiat oleh gurunya dan boleh menjadi guru mursyid serta boleh mengajarkan tarikat Syattariyah kepada para murid-muridnya. Sepanjang hidupnya, tercatat Syekh Abdul Rauf As-Singkili sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan Tarjuman Al-Mufasid adalah kitab tafsir Syekh Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Arab Melayu. Dan itu merupakan karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Karya yang dianggap penting dalam kemajuan Islam di Nusantara ini, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Yaitu kitab ini ditulis ketika Syekh Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu di seluruh Nusantara Indonesia, bahkan luar negeri seperti Melayu, Malaysia, dan sebagainya. Diyakini banyak kalangan ulama, tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu.
Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran Islam. Nah, begitu saja yang bisa dibahas dari biografi dan riwayat pendidikan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pandangan Syekh Abdul Rauf As-Singkili terhadap tasawuf.